Kembali saja, jangan pikirkan itu. Penatua ketiga menghela nafas dan terhibur dengan Qin Yichen. Jelas, dia salah paham bahwa Qin Yichen disingkirkan oleh Tanah Suci, jadi dia dikirim kembali. Qin Yichen bingung. Pergi dan ikuti aku ke Patriark. Kemudian penatua ketiga membawanya ke tempat tinggal Feng Fengtian. Sepanjang jalan, penatua ketiga masih menghiburnya. Tampaknya takut dia akan frustrasi dan kehilangan hatinya. Perlahan, Qin Yichen kembali sadar juga. Perasaan, penatua ketiga salah memahami dirinya sendiri. Itu benar. Tanah Suci sangat ketat. Setelah memasuki Tanah Suci, tidak mudah mendapatkan kualifikasi untuk pergi ke luar negeri. Selain itu, Qin Yichen masih mengirimkannya kembali. Dia juga tidak menjelaskan. Selain itu, bahkan jika dia menjelaskan, tetua ketiga belum tentu mempercayainya. Feng bertanya pada langit, masih di pavilion kecil itu. Ketika dia sedang memancing, ketika dia melihat penatua ketiga dan Qin Yichen datang, dia berdiri dan menanyakan pertanyaan yang sama dengan penatua ketiga. Kenapa anakmu kembali? Bukankah, Paman Feng? Qin Yichen memberi hormat terlebih dahulu, lalu menjelaskan, Tanah Suci yang memberi saya izin untuk kembali. Piagam Tanah Suci. Tanda seru. Feng Wentian dan penatua ketiga menatapnya dengan tatapan kosong. Paman Feng, apakah kamu lupa senyawaku dan? Qin Yichen mengingatkan. Gabungkan dan, jadi begitu. Pada saat ini, Feng Wentian dan penatua ketiga tersadar. Senyawa dan. Bukankah Qin Yichen menarik perhatian mereka saat itu? Ditempatkan di Tanah Suci, itu juga akan dihargai. Kamu nak, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku sangat khawatir. Penatua ketiga tidak bisa membantu tetapi memarahi. Hehe, Qin Yichen memaksakan senyum. Bagaimana kabarmu di Tanah Suci? Feng Fengtian kemudian bertanya tentang situasi di Tanah Suci. Aku harus menjadi murid gerbang dalam Tanah Suci sekarang. Qin Yichen telah menghilangkan plot permainan hidup dan mati di Wudou Dian. Terutama berbicara tentang bagaimana dia menggunakan senyawa dan untuk menarik perhatian tingkat atas. Anakmu, Fu Yuan tidak dangkal. Feng Wentian dan tetua ketiga sama-sama merasakan emosi. Banyak jenius dinasti, menghancurkan kepala mereka, terjepit ke Tanah Suci, dan berjuang selama beberapa dekade. Mereka mungkin tidak terpilih ke dalam sekte dalam, dan orang ini baik. Hanya butuh puluhan hari untuk menjadi murid gerbang dalam, disebut juga oleh penguasa istana. Apa suatu kehormatan ini? Tanda seru. Tanda seru. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir akan menimbulkan banyak sensasi di dinasti. Selain itu, dari situasi saat ini, Qin Yichen memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Dia bahkan bisa menjadi karakter setingkat penatua Tanah Suci, dan bahkan mungkin memenangkan posisi penguasa istana. Pada titik ini, Feng Wentian dan tetua ketiga percaya padanya. Lagi pula, bakat bawaan Qin Yichen dalam meracik pil, mereka semua melihatnya. Lalu mengapa kamu kembali kali ini? Penatua ketiga tidak mengerti. Sekarang dia telah dihargai di Tanah Suci, mengapa tidak meningkatkan kekuatannya? Tahukah Anda, persaingan di wilayah dinasti cukup sengit, apalagi di Tanah Suci. Selain itu, Qin Yichen sekarang memiliki keunggulan senyawa dan, tetapi begitu senyawa dan sepenuhnya dipahami oleh orang lain, keunggulan Qin Yichen tidak akan ada lagi. Meskipun kekuatan roh Qin Yichen dicapai dan ditempatkan di daerah dinasti, itu mengejutkan dan menakjubkan, tetapi di Tanah Suci, pasti akan ada seseorang yang sebanding dengannya, dan bahkan bakat bawaan lebih baik darinya. Tentu saja, penatua ketiga tidak tahu bahwa pencapaian kekuatan roh Qin Yichen lebih dari sekadar tingkat pencelupan yang dia lihat. Selain itu, pada senyawa dan, keunggulan Qin Yichen tidak dapat dilampaui oleh orang lain. Sekarang, dia baru saja keluar dengan dua jenis senyawa tan yang sama. Di tangannya, ada 2.1000 tan. Apa yang ada di kepalanya lebih dari 10.000 tahun ke depan. Dengan kata lain, orang sekarang ingin mengungguli dia setidaknya selama 10.000 tahun. Aku kembali kali ini untuk mengambil 1000 salju. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Dapatkan 1000 salju. Feng Wentian dan penatua ketiga memandangnya dengan ragu. Tuan istana memanggil saya pada saat itu dan memberi saya tempat. Qin Yichen menjelaskan. Ini sangat bagus. Penatua ketiga berteriak kaget. Orang lain juga bisa memasuki Tanah Suci. Namun, saat ini wajah Feng Wentian terlihat sedikit rumit. Bahkan tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya, dan sepertinya lebih khawatir. Yichen, ikut aku. Di mata penatua ketiga yang tidak dikenal, Feng Wentian membawa Qin Yichen dan pergi dari sini. Kali ini, Feng Wentian tidak membawanya ke kediamannya, melainkan bergerak menuju tempat tersembunyi klan angin. Ini sudah berada di kisaran lereng gunung yang berangin. Area ini, di dalam klan angin, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh klan, dapat dikatakan sebagai area terlarang. Tapi saat ini, Feng Wentian datang ke sini bersama Qin Yichen. Setelah memasuki pegunungan, Qin Yichen merasakan jalannya, dan banyak nafas di atas kerajaan tersembunyi dalam kegelapan.
Perkiraan kasarnya adalah ada banyak cara di dunia kekaisaran ini. Ini adalah warisan keluarga angin. Berdasarkan warisan daerah ini, sepanjang jalan, Feng Wentian tidak berbicara sama sekali, tetapi datang di depan sebuah gerbang batu. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia mengambil sepotong batu giok berbentuk phoenix dari dadanya dan menempelkannya di lekukan di dinding batu. Lama-lama, gerbang batu perlahan terbuka, dan gelombang panas tiba-tiba menyerang indera dari dalam. Ketika gelombang panas ini menghantamnya, Qin Yichen bahkan memiliki ilusi bahwa seluruh orang itu tersulut. Ini bukan karena betapa panas dan panasnya gelombang panas ini, tetapi darahnya, asal sejati, dan bahkan kekuatan roh, sepertinya terbakar. Dan pada saat ini, cacing abu-abu kecil itu sepertinya merasakan sesuatu, keluar dari kerahnya, sepasang mata yang cerah, dan menatap langsung ke gerbang batu. Itu karena cacing abu-abu kecil itu berdiri di bahunya, sensasi terbakar dengan cepat mereda. Mendekatlah padaku, aku akan membawamu masuk. Feng Wentian memegang liontin giok berbentuk phoenix, dan dengan asal mulanya yang sebenarnya terinspirasi, energi merah murni hingga ekstrim menyebar, berpusat padanya untuk membentuk topeng merah. Qin Yichen tidak menolak, berjalan ke topeng, mengikutinya, dan berjalan ke dalam gua. Setelah mereka masuk, gerbang batu itu jatuh dan kembali normal. Gua itu tidak dalam. Di dalamnya, diwarnai merah, persis seperti pelat besi merah, memancarkan lapisan suhu tinggi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Feng Wentian memegang liontin giok berbentuk phoenix, dan tidak terpengaruh oleh suhu. Setelah sudut, melihat pemandangan di depannya, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi melebarkan pupilnya. Jauh di dalam gua adalah platform teratai besar. Di atas platform teratai, bayangan phoenix besar menggantung di sana dan menjadi hidup, seperti phoenix sejati.